Kali ini kita akan sharing lagi satu buah strategi yang paling simple dan paling profitable. Kenapa saya katakan paling simple? Dia bisa bekerja di satu time frame saja tanpa perlu konfirmasi yang lain dengan catatan tersendiri ya. Jadi kita akan bahas di sini. Kebetulan ini live saya kondisi saat ini hari Sabtu pagi di Bitcoin. Saya menemukan ini, maka saya langsung buat saja dan saya akan bagikan kepada Anda semua. Ciri-cirinya sangat mudah dikenali. Yang pertama, posisi EMA50 yang warna aqua ini, EMA50 dia datang dari luar low BB. Sebelumnya dia berada di luar low BB. Ini ya, ada membentuk semacam lubang di sini. Dia di luar. Kemudian dia masuk ke dalam dan harga sempat menembus namun kembali ke atas. Artinya ini kalau dalam pelajaran support resisten, ini penembusan yang fake ya. Dia tembus tapi kemudian dia balik lagi. Support resisten ya, fungsinya EMA50 kan seperti kita tahu ini adalah support resisten dalam BBMA. Oke, jadi awalnya dia di luar EMA50, kemudian dia masuk dan harga sempat menembus, atau kalau misalnya tidak menembus juga tidak apa-apa. Yang penting dia balik lagi ke atas. Setelah itu baru kita tunggu re-entry sesuai arahnya. Karena ini arahnya naik sesuai arah EMA50 menuju ke atas, maka kita menunggu di EMA low untuk buy. Dan ini kita sebut re-entry setelah rejection EMA50 di sini ya. Jadi begitu ada candle bullish ini, bisa langsung masuk. Letakkan stop loss di bawah low BB di time frame yang seperti ini ya. Anda tidak perlu lihat yang lain. Di time frame ini Anda letakkan stop loss di sini, ukur berapa jaraknya, kemudian tarik TP-nya 1:1 dengan ini. Kalau mau lebih akurat lagi, TP-nya ini jangan berpatokan jarak ya, jangan berpatokan jarak, harus 1:1, harus 1:2. Itu akan mengurangi akurasinya. Karena kita di sini berbicara satu time frame, di time frame ini saja. Dalam hal ini contohnya ini hanya di M15. Maka target idealnya adalah kalau buy top BB M15. Semakin lama dia di sini sideways, ini akan semakin mendekat. Tapi kalau dia punya pergerakan yang kuat, ini akan langsung ya. Itu tergantung kondisi market dan tergantung rezeki kita lah. Kalau misalnya dia langsung naik, kita dapat lumayan pips. Kalau dia masih lama di sini, ya pipsnya akan semakin berkurang ya. Karena kita ngikut TP-nya itu top BB di time frame tersebut. Ini berlaku di seluruh time frame, tapi untuk penempatan stop loss dan take profitnya juga berdasarkan time frame tersebut ya. Kalau kita ingin target lebih jauh, misalnya kalau kita hitung kita hanya mau yang 1:2 misalnya, atau minimal 1:1, namun ini tidak bisa dicapai 1:1, disitulah kita perlu analisa multi time frame. Apakah kira-kira dia bisa lebih tinggi lagi misalnya ya. Cara sederhananya untuk melihat multi time frame-nya, coba cek saja satu time frame di atasnya. Kalau posisi kita ini, posisi yang kita incar ini kan buy di M15, searah dengan tren di H1, itu sudah oke ya. Cara melihat trennya juga nggak usah ribet-ribet. Coba kita cek di H1, lihat saja kemiringannya ya, kemiringan ini, kemiringan EMA50 mid BB, posisi candlestick. Kalau dia miringnya ke atas dan posisi candlestick di atas mid BB dan EMA50, berarti dia tren naik. Berarti sesuai dengan posisi yang kita incar di M15, yaitu posisi buy. Jadi sederhana saja ya. Semakin tinggi time frame yang ada seperti ini, itu akan semakin akurat ya. Misalnya Anda menemukan yang seperti ini di H4,
awalnya MA-nya di luar low BB, kemudian Anda masuk ke dalam. Setelah itu Anda tunggu re-entry untuk buy di MA low. Atau sebaliknya, awalnya mungkin MA 50-nya di luar. Coba kita ambil contoh yang lain dulu. Siapa tahu ada yang dekat-dekat di sini di M15. Ini ada yang dia di luar, di area top BB, kemudian dia menembus, kemudian dia turun, dan kita re-entry di sini. Seperti saya katakan tadi, kalau targetnya low BB, dia dapat, tapi di sini dia SL duluan ya. Ini SL duluan, ya. Supaya kita tahu juga bahwasanya ini memang tidak ada sistem yang 100% akurat ya. Tapi kebanyakan dia akan bisa diandalkan. Nah, ini seperti ini misalnya ya. Ini awalnya dia di luar, kemudian dia turun menembus, baru kita tali entry di sini di MA high dan turun ya ke low BB. Ini juga, ini langsung momentum dia ya. Ini awalnya dia di luar, kemudian dia menembus, kita tunggu re-entry. Setelah itu, setelah dia masuk lagi ke dalam, kita tunggu harga masuk ke MA low, misalnya bisa di sini atau misalnya di sini. Stop lossnya di bawah low BB dan harga naik ya. Jadi semakin tinggi time frame-nya semakin bagus. Ini kita contohkan di M15 saja. Ini sudah ada 4 contoh, 3 yang berhasil dan 1 yang gagal ya. Oke, mungkin itu ya untuk sharing strategi kali ini. Dan apapun itu, semua Anda yang menentukan strategi mana yang akan digunakan. Ya, kita hanya melemparkan ide-ide. Bagi yang merasa ribet untuk analisa multi time frame, ini adalah salah satu solusinya ya. Kalau ingin melihat strategi-strategi lain, kalau tidak salah kita sudah membagikan 4 buah strategi yang simple, yang mudah diterapkan dan mudah dikenali ciri-cirinya. Silakan lihat di playlist khusus strategi trading yang saya buatkan, linknya di deskripsi video ini. Oke, Anda bisa cek sendiri, Anda bisa uji sendiri mana yang kira-kira cocok dengan karakter masing-masing ya. Oke, sampai jumpa pada pembahasan BBMA lainnya dan strategi-strategi simple lainnya ya. Oke, ini untuk entry strategi trading re-entry setelah rejection area MA50. Tadi entry di sini, exit di sini, TP di area top BB. Sekarang sudah take profit dengan risk reward ratio 1:1, hanya di satu time frame. Anda bisa uji lebih lanjut, barangkali bisa digunakan untuk trading sehari-hari ya.